Mari, salam saudara-saudara, kita buka Matius 7. Matius 7. Ayat 12, kita lanjutkan sampai ayat yang ke-23. Jadi 11 ayat ini sangat penting sekali. Saudara-saudara, apa yang akan saya bagikan ini, kalau sesudah saya lihat kembali apa yang telah kita pelajari, ini adalah sangat penting sekali, sangat krusial. Kalau kita tidak mentaatinya, kemungkinan besar kita yang akan rugi kekal. Oleh karena itu, siapkan, saya hanya ingin sampaikan, kalau ini suaranya terlalu nyaring ya. Ya. Saudara mungkin khotbah-khotbah yang lain, mungkin saudara tertidur sedikit, nggak apa-apa. Karena saya tahu ini siang hari dan sudah lanjut usia, saya mengerti. Apalagi kurang tidur dari malam. Tapi kalau ini saya bilang, jangan sekali-sekali tidur. Amin. Siap? Mari. Ayat 12 saya baca, saudara, ayat 13. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang besar itu, karena lebarlah pintu, luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati, sedikit orang mendapati. Saudara-saudara, di muka bumi ini banyak hukum. Mulai dari hukum pemerintah, hukum lalu lintas, hukum pajak, hukum kriminal, hukum macam-macam. Benar gak? Dan ada hukum di dalam moral kita, itu ada semua. Tanpa kita sadari bahwa kita ini hidup itu tidak terlepas dari hukum. Bahkan ada hukum alam. Hukum alam itu kalau kita lempar apa aja pasti jatuh, karena apa? Ada gravitasi. Iya, dan bukan itu saja, ada hukum di mana kalau musim dingin begini jalan nggak pakai jaket, nggak lama udah masuk angin. Bener nggak? Itu kita harus akui bahwa itu ada semua. Dan di sini Tuhan Yesus katakan ada satu yang kita perlu perhatikan, yang ayat 12. Apa yang engkau ingin orang kerjakan, lakukan untuk kamu lakukan lebih dahulu. Benar, ya. Jadi kalau kita ingin orang menghormati kita, kita semua tentu ingin dihormati, bukan? Kalau dihina kan nggak bagus. Nah, kalau kita ingin orang menghormati kita, kita harus lebih dulu apa? Menghormati orang. Kalau kita ingin orang berikan kepada sesuatu kepada kita, kita berikan dulu. Benar nggak? Nah, itu salah satu. Nah, di firman Tuhan itu sebenarnya kalau kita ingin tahu hukum Taurat itu intinya demikian. Intinya demikian hukum Taurat. Tetapi sekarang ini saya ingin sampaikan kepada saudara, sesudah hukum Taurat ada yang lebih besar dari hukum Taurat dan hukum para nabi itu, yaitu hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia katakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Dia mengajarkan lagi, pilih masuk di jalan pintu yang sesat itu. Wow, ini bagi orang tidak biasa. Kalau kita ada pilihan jalan, katakanlah jalan sempit dan jalan freeway yang tidak bayar, ada tolnya, pasti pilih mana? Pilih tol, kan manusia natural. Tetapi Tuhan Yesus katakan, pilihlah yang sesat itu. Ya, ini lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan. Karena jalan
yang lebar itu sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Kok Tuhan punya maksud apa nih? Saudara tahu nggak? Di muka bumi ini hampir semua orang pilih jalan lebar, jalan yang mudah, sehingga mereka bisa hidup sebaunya saja. Tetapi Tuhan mengingini kita untuk memilih jalan yang sempit, pintu yang sempit itu karena apa? Susah ikut itu. Tetapi yang lebar itu menuju kepada kebinasaan, dan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Saudara-saudara, kenapa Tuhan inginkan kita untuk menutup, kita berjalan di tempat yang sempit? Karena Tuhan ajarkan mau ikut Tuhan itu tidak mau mudah-mudah saja, tidak enak-enak saja. Banyak orang gagal, orang pikir datang ke ikut Tuhan itu enak-enak saja, bahagia, happy-happy, nyanyi-nyanyi. Tapi sebenarnya saat kita mengikuti Tuhan, peperangan rohani itu sudah terjadi. Iblis berusaha untuk merusak, menghancurkan iman saudara. Tanpa kita sadari, dia sudah musuhin kita. Dan bukan itu saja, kalau kita pergi daerah-daerah di Timur Tengah dan kita pakai nama orang Kristen aja, dia sudah bisa musuhin kita, saudara-saudara. Ya, itulah salah satu yang perlu sekali untuk kita ketahui, bahwa saat kita mengikuti Tuhan itu di jalan yang sempit itu ada banyak tantangan. Saudara, saya ingin bikin clear bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu perlu sekali yang namanya menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri berarti semua yang kita mimpikan, kita senang, kita cita-citakan, kita harus sangkal. Itu Tuhan Yesus yang berkata, ya kan? Tuhan Yesus katakan di Matius 16 ayat 24, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus pikul salib, sangkal dirinya, dan ia akan layak menjadi muridnya. Sekarang menurut saya, kita itu ingin enak-enak saja di muka bumi, tapi ujung-ujungnya binasa, atau susah-susah di dunia tapi masuk surga kekal. Pilih mana kira-kira? Yang kedua. Naomi pilih yang kedua. Yang lain pilih mana? Yang kedua ya. Saya hanya ingin katakan bahwa kita ikut Tuhan itu bukan berarti harus menderita habis-habisan. Maksudnya bukan dipukul-pukul atau disakitin atau apa, bukan itu maksudnya. Tapi kita harus belajar untuk mati terhadap semua ego kita. Kita harus mati terhadap kita punya kehidupan lama. Itu sebenarnya tidak mudah. Berapa banyak orang sudah dengar khotbah tapi tidak melakukan. Kenapa? Karena memang tidak mudah. Dan bukannya tidak mudah, banyak yang tidak mau. Oleh karena itu, poin pertama hari ini, ya, kalau kita mengalami tantangan di dalam hidup, jangan kita bilang, aduh, ikut Tuhan ini kok begini. Tapi kita katakan, bersyukur Tuhan, karena di dalam inilah kita dibentuk apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ingat, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang kudus. Dan Dia yang kudus ini, Dia maha kasih. Ingat kenapa Dia kudus? Karena pada waktu di Wahyu, malaikat-malaikat itu menyembah Dia, tidak bilang kasih-kasih, tetapi bilang apa? Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Saudara-saudara, Dia adalah kudus adanya. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya untuk kita bisa berkenan dan hidup benar dan kudus di hadapannya, kita harus memilih jalan yang sesat itu. Ya, di sini. Saudara, sekarang sudah terlalu begitu banyak orang-orang yang
ikut Tuhan itu datang ke gereja itu cari senang. Nyanyinya senang-senang gitu ya. Tidak ada salahnya kita senang kalau kita bisa. Tapi bukan tujuan itu ikut Tuhan itu untuk senang. Tujuan ikut Tuhan itu kita mencari hatinya, kita mencari kehendaknya, kita mencari kebenarannya dalam hidup ini. Amin. Kelihatannya kurang semangat ini. Amin. Ini kita itu mesti ngajar yang benar-benar solid supaya jangan memble di tengah jalan. Karena banyak orang tuh ikut Tuhan baru kena badai sedikit langsung sudah putus asa. Untuk apa ikut Tuhan? Oh, Tuhan tidak tolong. Itu karena kita tidak memiliki kekuatan iman dalam hidup kita. Kalau orang yang benar, meskipun itu beban, meskipun itu penderitaan berat, seperti Rasul Paulus katakan, penderitaan ringan yang aku alami ini tidak sebanding dengan mahkota kehidupan yang menunggu aku. Itu baru benar, bukan baru sedikit aja. Aduh, ikut Tuhan itu sulit benar. Memang sulit kalau menurut orang yang tanpa Tuhan dan Roh Kudus. Oke? Nah, sekarang nih poin yang kedua berbicara tentang pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap, saya baca ayat 15, saudara baca lagi ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ayat 16. Oh, belum? Evi? Dari buahnya. 1, 2, 3. Dari buahnya aku akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari anggur duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan, saudara dulu. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Walaupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Dua tiga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan bilang begini, waspadalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu di sini. Ya, nabi-nabi palsu itu, wow, kalau ngomong itu kelihatannya itu benar. Tapi sesudah diselidiki baru lihat bahwa palsunya itu ada. Dalam sejarah manusia terlalu banyak segala macam pengajaran yang membawa orang keluar dari jalan Tuhan yang benar. Oleh karena itu kita harus waspada. Zaman sekarang menurut saya lebih ganas daripada dulu. Karena dulu kita harus bertemu dengan orangnya baru kita tahu dia bagaimana. Sekarang dia punya ceritanya dari Amerika, omong kosong, kita di sini yang bertengkar dengan satu yang lain. Itu harus hati-hati. Oke? Ya, kita nggak usah pusing dengan apa yang dunia katakan, karena semua manusia firman Tuhan katakan sudah berdosa, sudah melawan Tuhan, sudah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu setiap hari dalam hidup kita
jangan sampai kita mencari manusia punya jawaban, tapi kita cari apa yang benar, dan semuanya sudah tercatat dalam kitab suci. Saudara baca kitab suci dia. Amin. Ada beberapa begini, tapi ada bilang mata saya nggak lihat Om Sami. Oke. Sebenarnya kalau kita mau masih bisa, cuma hati kita gimana. Kalau hati kita mau benar-benar mau baca firman Tuhan, supaya kita menyelidiki, sama seperti jemaat di kota Berea. Pada waktu Paulus datang ke sana berbicara tentang Tuhan Yesus, mereka katakan begini, jemaat itu bilang begini, oh kita nanti selidiki dulu dalam Alkitab, dalam kitab suci, apakah itu benar atau tidak. Itu penting sekali ya untuk kita hidupi. Nah, di sini Tuhan Yesus itu berbicara mengenai buah yang baik dan buah yang tidak baik. Asal dari buah yang tidak baik pasti dari pohon yang memang jenisnya tidak baik. Pohon yang berduri pasti buahnya juga tidak bagus, tapi pohon yang bagus akan menghasilkan pohon yang bagus, buah yang bagus. Untuk kita mengetahui seseorang itu salah atau benar, lihat dari buahnya dulu. Amin. Lihat dari buahnya. Kalau satu orang maju depan berkhotbah, saudara tidak kenal, saudara pikir wow, hebat dia khotbah. Dan memang orang-orang yang mau menuntut orang kepada yang salah tuh khotbahnya hebat-hebat. Benar nggak? Khotbahnya hebat-hebat. Tapi kalau diselidikin hidupnya tuh bagaimana, itu baru kita tahu bahwa ini palsu atau sungguh-sungguh. Ya, karena saya sudah ketemu dengan banyak orang, ya, untuk mencari popularitas mereka punya kependetaan, ngomong itu wah hebat banget. Tetapi kita tidak tahu kesatu di rumahnya tuh bagaimana, kita tidak tahu. Di Indonesia banyak pendeta yang jatuh. Di Australia banyak pendeta yang jatuh. Di Amerika, di seluruh dunia, di mana-mana banyak sekali. Tetapi biarlah kita di sini ya berdoa untuk pendeta saudara, supaya saya sampai akhir jaga benar. Benar kan? Aduh, sedih kan? Sedih kan? Nama Tuhan dipermalukan. Oleh karena itu, kalau ingin tahu saya cukup baik apa enggak, tanya ibu lu. Biasanya begitu. Kalau pendeta dia ngomong seakan-akan dia baik, tanya istri, baru istri bilang, lu ngomong pintar aja, di rumah tidak berbuat. Benar kan? Nah, itu tanya sendiri. Oleh karena itu, ya, firman Tuhan katakan bahwa buah dari buahlah kita mengetahui sesungguhnya siapa dia, itu dari buahnya. Apakah dari dia itu ada menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kasih di dalam hidupnya, buah-buah pertobatan dalam hidupnya, atau hanya pintar omong. Kita orang Timur, pendeta itu pintar ngomong, saya kasih tahu. Lahir datang sudah pintar, apalagi Ambon. Pintar sekali. Orang Jawa ngomong nggak terlalu pintar. Tapi kalau Timur, wah, kita lihat pintar banget. Tapi pulang belum apa-apa, mabuk-mabuk, istri sudah digebukin tuh berada. Coba bayangkan itu kayak gitu. Banyak sekali yang kayak gitu. Jadi omong kosong. Ya, kita itu dulu ya, puji Tuhan. Sekarang nggak lagi, puji Tuhan. Saya harap begitu aja. Ya, jadi penting sekali supaya kita itu jangan sampai hanya NATO, no action, talking only, ya, hanya bicara aja yang pintar. Tapi kita lebih penting, kita punya buah-buah itu tidak usah dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, tapi kita sendiri bertanggung jawab di hadapan Tuhan bagaimana kita hidup. Karena banyak orang berbuat baik supaya dipuji orang, berbuat baik supaya dipuji orang. Apa gunanya? Tuhan Yesus katakan upahmu sudah besar di sorga, upahmu di bumi sudah ada di bumi. Ya, nah ini yang ayat ke-21 ini yang penting sekali. Ayo 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga.
Memang waktu kita di gereja, orang angkat tangan, kita juga bisa ikut angkat tangan. Orang berteriak Tuhan, kita juga bisa bilang Tuhan. Benar nggak? Tapi Tuhan sudah katakan, ingatkan Tuhan Yesus itu mengasihi kita sehingga Dia kasih ingat. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk. Loh, kok bisa orang berseru kepada Tuhan berarti dia sudah percaya? Belum tentu. Belum tentu dia percaya. Dia hanya kadang-kadang omong Tuhan, tapi imannya tidak benar atau tidak ada. Itu ini penting. Banyak orang itu, apalagi di suasana gereja, apa yang lagi yang sudah lahir dari keluarga Kristen, sedikit-sedikit God. Di Australia sini kan orang ada apa-apa kan selalu bilang, oh Yesus. Tapi bisa artinya macam-macam kan. Ada yang nyumpa-nyumpa, ada yang Yesusnya benar-benar minta tolong kepada Tuhan Yesus. Banyak yang tidak. Saya ingatkan ini, bukan kita yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi Dia yang melakukan kehendak Bapa. Di sekarang ini ada banyak pengajaran yang sesat. Ayo, kalau begitu angkat tangan, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau safe, sudah selamat. Ingat, bukti dari keselamatan kita itu hanya dilihat dari buah-buahnya. Amin. Dari buah. Bukti bahwa kita orang percaya itu dari buah. Karena semua orang ngomong. Ini Yakobus katakan bahwa iblis saja ya takut akan Tuhan. Dia percaya adanya Tuhan karena dia sudah lihat, tapi dia tidak mau taat. Ya, oleh karena itu biarlah kita di sini jangan sampai pada waktu kita menghadap Tuhan dan Tuhan katakan, bukan kamu. Malah di ayat berikutnya ada orang yang bilang, aku sudah mengadakan mujizat, sudah mendoakan orang, setan diberdekakan, yang sudah mendoakan orang sakit sembuh. Dan Tuhan Yesus katakan apa tadi? Aku tidak kenal engkau. Bukan tidak kenal saja, never. Saya tidak pernah kenal kamu. Kalau orang bilang itu ke kita di sini, pasti sedih, bukan? Iya, iya. Tapi ini benar, iya. Nggak apa-apa, saya punya ini masih. Jangan sampai seperti demikian pada waktu kita menghadap Tuhan. Ingat ini perkataan saya ini, jangan sampai kita lalai. Pikir, oh ya saya kenal Om Sam. Nanti saya ikut-ikut aja dari belakang. Waktu dia masuk surga saya juga masuk gitu. Jangan. Karena setiap kita di Australia ini, kalau kita mau masuk itu paspor masing-masing. Bukan enggak? Ibu Rot aja nggak bisa ikut dari belakang. Benar enggak? Dia selalu bilang, mana paspormu? Kita akan dinilai secara pribadi oleh Tuhan. Ini satu peringatan yang serius sekali. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa kira-kira saudara? Yang paling utama yaitu percaya kepada yang Ia utus, Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus itu ada kuasa penebusan. Dosa diampuni, kita ditebus dari dosa, dan kita minta untuk masuk dalam kerajaan sorga. Saya omong ini kenapa? Minggu lalu Pak Edi yang tidak mungkin hadir, Ibu Maureen punya adik perempuan, kurang lebih umur 70 tahun. Tahu-tahu kemarin di timur, family dari kita ya, nggak agak jauh sih, umur 40-41 meninggal. Iya, tidak tahu, bukan? Di sini juga kita tidak tahu. Kita mengucap syukur kita tidak tinggal di Israel ada bom besar-besar yang jatuh, bukan? Benar kan? Kalau kita di sini, tapi tidak terlepas bahwa kita pun satu waktu akan menghadap. Oleh karena itu ayat ini adalah ayat yang paling penting yang harus kita ingat. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita.
Kalau kita nggak percaya nggak bisa. Meskipun perbuatan baik kita, saya ingatkan sekali, karena perbuatan baik kita itu tidak bisa membawa kita kepada keselamatan, tapi pengampunan Tuhan Yesus itulah yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga. Amin. Kan kalau kita bicara dengan orang, Om Sam, kamu injilin, saya lebih berbuat baik dari kamu. Saya bilang, puji Tuhan kalau kamu berbuat lebih baik dari saya. Ya, tetapi jangan sombong manusia. Seakan-akan perbuatan baik itu bisa bawa dia kepada Tuhan yang kudus adanya. Tuhan kita itu hanya buka pintu untuk kita bisa datang karena ada yang mati di kayu salib itu. Amin. Untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Kita katakan amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Harus benar-benar bahwa Tuhan, aku ini bisa masuk ke sorga, masuk dalam penerimaanmu, pengampunanmu, karena ada yang mati bagi saya, dan dia adalah anak Allah sendiri yang hidup itu datang untuk menebus saya. Amin. Ingat, inilah inti dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus, mengapa ia datang ke muka bumi ini, agar kita bisa memperoleh pengampunan dosa dan kita boleh diterima di sana. Kita harus percaya itu, yang melakukan kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu bukan hanya percaya saja, tapi bukti dari percaya itu. Benar nggak? Coba ada satu anak bilang, oh saya mengasihi engkau, girlfriend saya, ya, tapi dia tidak pernah mengambil keputusan untuk hidup bersama istri gadis ini dan menjadi istrinya. Berarti dia selama ini hanya omong kosong. Benar nggak? Kan kita pernah tahu kan banyak orang begitu, apalagi zaman sekarang. Oleh karena itu kita harus benar-benar serius dengan ayat ini. Bahkan yang tadi yang bilang aku sudah menyembuhkan, aku sudah mengusir setan, aku sudah mengadakan mujizat, itu kira-kira siapa yang sudah mampu melakukan itu? Hamba Tuhan. Benar nggak? Dia sudah melakukan itu, tetapi kok Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Bukan saja bilang aku tolak, tapi nyala engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Ingat, kenapa seorang hamba Tuhan bisa ditolak demikian? Karena apa? Mereka hanya mempergunakan nama Tuhan. Ingat, motivasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Saya sering dengar anak-anak kita yang dari gereja sini, Om Sam, kalau di Jakarta dia bilang begini, itu pendeta-pendeta yang besar-besar pun teritorial. Kenapa? Itu kalau sudah daerah kekuasaannya, kalau ada pendeta lain masuk, udah sudah kayak daerah mafianya. Kalau orang lain masuk itu sudah ini. Saudara harus tahu, ya, ada yang demikian. Kenapa? Mereka lagi cari omset. Saya hanya kasih tahu, jangan kita ikut yang demikian. Memang benar ada pendeta yang baik, tapi ada juga yang hanya mempergunakan nama Tuhan. Saya berapa kali ketemu orang bisnismen, dia bilang begini, Bapak pendeta juga Cu Yesu ya? Enggak. Cu Yesu artinya kerjakan pakai nama Tuhan, berdagang Tuhan Yesus. Iya. Apa? Bilang ada yang franchise, ada yang bilang gitu. Iya, ada yang bilang begitu. Sedih. Ya, tapi kita sendiri mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siapa yang kita sedang lakukan? Karena Tuhan tidak tahu hati manusia. Apa? Manusia tidak tahu hati manusia, tapi Tuhan tahu hati manusia. Sorry, benar ya. Manusia tidak tahu hati manusia, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu, hari ini setiap kita harus benar-benar katakan, Tuhan, aku mau percaya dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidupku.
Sudah waktunya sudah berlalu. Yang namanya main-main gereja harus ditinggalkan. Yang namanya bikin gereja-gereja harus keluar dari hidup kami. Sekarang setiap kita, termasuk saya, kita harus minta Tuhan untuk selidiki apakah hati kita benar-benar ikut Tuhan atau pura-pura ikut Tuhan. Ingat loh, pendeta bisa pura-pura khotbah. Benar nggak? Iya, kalau dia pintar ngomong bisa aja. Ada aja cerita yang dia ini. Saya ketemu pendeta yang datang ke sini bukan khotbah firman Tuhan, hanya lucu-lucu aja kayak stand up comedian gitu, ya. Terus dia dapat duit, dia pulang, dia pergi cerita teman-teman, aku sudah khotbah di Australia. Ya. Saya hanya ingin katakan kepada saudara, ini hal yang serius. Dan hal yang ketiga yang saya ingin berbicara yaitu dua macam dasar. Ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Buat sedikit sekali lagi. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu melanda rumah itu sehingga rumah itu dan Tuhan ingatkan kepada kita, karena Dia mengasihi kita, Dia baik dalam hidup kita. Jangan bangun rumah di atas pasir, tetapi bangun di atas batu karang. Kita semua sudah lihat bukan, kalau rumah di atas pasir, ada hujan, ada badai, pasti cepat runtuh. Tetapi kalau bangun di atas batu karang, kita akan aman kekal selama-lamanya. Biarlah kita bukan menjadi orang yang bodoh, tetapi orang yang bijaksana. Saudara-saudara, bangunlah iman kita di atas fondasi yang Tuhan ajarkan. Orang lain bisa ajar ini baik, tetapi hanya satu yang lengkap pengajarannya, mulai dari rencana pertama sampai kekal selama-lamanya, yaitu Ia merencanakan kita manusia yang lahir karena sudah berdosa di dalam hidup kita. Kita melakukan dosa dalam hidup kita yang kita bawa dari nenek moyang kita, itu semua bisa dihapus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia punya rencana supaya kita kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Amin. Saudara rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan? Rindu ada di dalam Tuhan? Saudara, banyak orang di muka bumi ini kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, mereka selalu kayak setengah mencibirkan. Selalu mencibirkan begitu. Apalagi anak muda-muda dari Australia saat ini, karena mereka punya pikiran itu sudah dikotori oleh ilah zaman sekarang yang membutahkan mata hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mengerti siapakah Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Di sini hanya ada dua anak muda, yaitu Amos sama Livia. Jangan diinfiltrasi, dikotorkan dengan segala macam tipu muslihat manusia ini, karena ujung-ujung kita semua akan menghadap Tuhan. Benar kan? Dan kalau kita menghadap Tuhan, apa yang dapat membela kita? Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Waktu kita berhadapan surga atau neraka itu hanya ada satu yang membela kita, adalah Yesus Kristus. Semua pengajaran di muka bumi ini kelihatan baik dari luar, tetapi waktu kita selidiki, semuanya sumbernya bukan dari Tuhan, tetapi sumbernya dari manusia yang ingin mencari Tuhan
tetapi tidak mengenal siapakah dia sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi, saya di sini hanya rindu siapa hari ini yang benar-benar katakan bahwa saya meskipun ada pintu yang sesak, jalan yang sempit, tapi saya mau tetap ikut Tuhan Yesus. Amin. Angkat tangan bahwa saya mau ikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, jangan sampai kita memilih jalan yang lebar, karena firman Tuhan Yesus katakan tadi apa? Jalan lebar itu enak. Benar nggak? Sekarang kalau saudara mau ngurus paspor saja, ini saya kasih contoh. Ini di Jakarta. Mungkin sekarang sudah berubah. Mau urus paspor, kalau mau ngurus sendiri sesuai dengan hukum, 3 minggu juga belum tentu jadi-jadi. Tetapi kalau main sogok sedikit dari belakang, 3 jam sudah jadi. Kira-kira enak mana? Benar kan? Benar kan? Pasti ada. Apalagi orang Cina, dia hitung dagang semuanya. Ada tak mengapa 500.000 kasih itu, Pak, itu sebagai hadiah untuk dia, alasannya untuk dia. Tapi sebenarnya sedang melakukan yang tidak benar. Ingat loh, ada orang bilang, kenapa orang Indonesia kok pintar saya main korupsi? Ada yang langsung jawab, itu karena orang-orang Cina yang suka sogok. Iya, benar nggak? Ada kalau nggak ada yang sogok, pasti mereka mungkin bisa ini. Tapi saya nggak usah kasih salah siapa-siapa, bahwa ini hanya pelajaran dalam hidup kita. Ya, kita mungkin susah menghadapi di muka bumi. Mungkin kita bisa tertolak oleh saudara, mungkin orang lain. Saat kita bicara, mereka mencibirkan kita. Tetapi kita hidup di jalan Tuhan, karena jalan Tuhan membawa kepada apa tadi ayat itu? Kehidupan. Amin. Kehidupan. Kalau yang lain binasa kepada kebinasaan. Oleh karena itu hari ini, kalau saat mau pergi gereja, meskipun ada hujan badai, tetap bilang saya bersemangat untuk datang. Amin. Mau datang ke gereja aja kalau udara lagi gak enak, aduh dingin banget. Kemarin pagi di sini dingin sekali. Oke, tidak mengapa. Saya mengerti karena orang tua sudah mulai lebih gampang sakit kena angin. Tetapi jangan pakai bikin alasan, oke? Karena Tuhan tahu hati. Malas dia bilang dingin. Gara-gara aja, oke? Jadi kita harus ini ingat loh, ke gereja itu salah satu bukti bahwa kita itu ada hubungan dengan Tuhan. Kalau gereja aja kita sudah malas, saya ragu yang iman yang sejati itu ada. Saya hanya kasih tahu, iman yang sejati itu timbul kalau kita itu ada iman benar-benar itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kelihatannya berat nih. Ya, jadi dalam keadaan suka duka naik sepeda pun nggak apa-apa, asal yang penting datang cari Tuhan Yesus. Amin. Ingat loh, beribadah ini hanya bukan soal nyanyi Roni lagi. Benar kan? Kalau onsen kan masih bisa mengundang pendeta lain. Kalau dia rata-rata dia lagi. Benar kan? Tapi puji Tuhan. Amin. Bukan datang, bukan melihat dia, melihat Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan dulu. Nah itu yang benar itu begitu. Karena kita cari Tuhan Yesus. Yang singer, kok sudah nenek-nenek ini sih. Iya. Tapi yang penting hati mereka benar-benar. Kita harus berikan ini. Amin. Oleh karena itu, ya Tuhan tidak pandang, Tuhan hanya lihat hati dalam hidup. Karena banyak yang tua nyanyi muda-muda, jadi yang laki-laki datang lain bukan memuji Tuhan, tapi lihat yang cantik. Benar kan? Kita harus hati-hati tuh. Oleh karena itu mari hari ini, meskipun itu jalan itu sempit, ada tantangan, bisnis punya tantangan, orang tidak kenal Tuhan, kok gampang cepat kaya, kok kita sulit banget gitu. Gak apa-apa.
Yang penting kita jalan yang benar. Tuhan akan menyertai. Dan berkat Tuhan itu meskipun sedikit, amin, tapi membuat kita lebih penuh sukacita dalam hidup. Itu pilihan yang pertama. Jadi kita semua mau memilih, meskipun jalan sempit, kita mau pikul salib bersama Tuhan. Amin. Pikul salibmu, menyangkal dirimu, dan jalan bersama dengan Dia. Dan Tuhan lihat siapa yang ikut Tuhan ini mau pikul salib atau hanya mau senang-senang saja. Ingat loh, kebanyakan orang yang mau senang-senang saja itu tidak kuat. Ada tantangan hidup, pasti dia akan mundur. Yang berikut saya ini lagi ya, dan minta kepada Tuhan supaya kita bisa membedakan mana nabi palsu dan nabi yang benar-benar datang dari Tuhan. Saudara, saya kan nggak tahu kalau saudara pulang ke Jakarta, saudara pergi gereja mana, saya tidak tahu. Tetapi pada waktu lihat dari buahnya. Kalau pendeta yang belum apa-apa pakai arlojinya mulai gini-gini, hati-hati. Apalagi yang ada mereknya huruf harus hati-hati. Cincinnya mulai begini-begini, hati-hati. Karena mereka sedang pergunakan kita punya iman yang sejati itu dipergunakan untuk mereka punya keuntungan. Di firman Tuhan zaman Paulus saja sudah ditegur itu semua. Tapi lihat pendeta yang waktu beli arloji, saya beli hanya $99, tapi sudah pakai mungkin 7 tahun. Saya seumur hidup itu tidak pernah beli apapun yang mahal. Saudara mungkin lihat, wah, saya pakai sepatu Beli. Itu bukan pemberian saya yang beli. Ada yang dulu kerja di Beli, dia kasih saya 10 tahun yang lalu. Bukan itu lah. Ada yang kasih saya terakhir, saya nggak mau pakai lagi. Saya pakai yang khas papi $99. Apapun saya beli, semua harus $99. Oke, Ibu Ruth sudah memang kamu kikir. Tapi kita harus mikirkan, mendingan uang itu kita pakai untuk pekerjaan Tuhan atau nolong orang lain yang susah. Amin, Ibu Ruth. Oke. Dan juga biarlah kita tiap-tiap ini ulangi lagi, dari hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik, bukan buah-buah yang tidak baik. Oleh karena itu selalu minta Tuhan, Roh Kudus, hasilkan dalam hidup saya buah-buah Roh Kudus itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, pengampunan, itu semua baik yang Tuhan inginkan itu dalam hidup. Di sini masih ada yang masih saling bermusuhan? Nggak ada. Memang di sini nggak ada, di Jakarta ada. Nggak, jangan sampai gitu. Karena pada waktu kita menghadap sana, Tuhan sibuk melayani, tapi hatimu masih benci. Enggak, saya enggak benci. Itu kenapa tiap kali dengar namanya kamu punya telinganya berak semua. Itu tandanya masih benci. Oke. Dan ini ulangi lagi. Oke. Jangan sampai pada waktu kita menghadap pintu kerajaan sorga, dan firman Tuhan katakan bahwa bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk, tetapi Dia yang akan masuk, Dia yang melakukan kehendak. Ini penting loh. Saya bilang saya nggak usah khotbah yang lain, khotbah ini aja, karena ini membawa kita keselamatan. Amin. Apalagi yang kita mau butuh sekarang? Mau butuh pacar lagi nggak kan Pak ini? Enggak, sama Ibu Mary aja sudah lebih dari cukup. Bener nggak? Kita kan nggak butuh apa lagi kan? Pakai jaket tiap hari, pakai yang itu juga, orang juga datang bilang kok itu lagi. Kenapa yang bilang itu? Bener nggak? Sudah nggak penting. Oleh karena itu utamakan yang penting sekarang ini. Sudah siap belum? Kalau Tuhan panggil, sudah siap atau belum? Karena di muka bumi satu waktu akan selesai. Tapi dibandingkan dengan kekekalan, semua ini tidak ada arti.
Pilih mana itu dalam hidup kita. Biarlah kita di sini menjadi hamba Tuhan yang nanti akan ditolak, yang akan ditolak oleh Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi hamba Tuhan yang Dia katakan, marilah masuk, engkau adalah hamba yang setia. Amin. Amin. Kita semua yang melayani di sini dikatakan oleh Tuhan, mari masuk, engkau hamba yang setia. Dan yang terakhir, ulangi lagi, jangan sampai bangun hidup kita di pasir, tapi bangun di batu karang. Dan tidak ada batu karang yang lebih teguh fondasi daripada Yesus Kristus dan kebenarannya. Pegang itu, ya, karena yang lain akan bergoyang, tetapi yang pegang Tuhan Yesus akan kekal selamanya. Pengajaran apapun akan datang dan berlalu, karena Tuhan katakan itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang membawa kita kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa.